Oh, record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan laporan praktikum pemasaran dan penjualan. Untuk moderator yaitu saya sendiri, Nur Afni, lalu ada Dea Ninggolan, Fadil Rais, dan Olivia Yohana. Latar Sorry, sorry, sorry. belakang. Latar belakang perusahaan yang akan kami teliti adalah CV Mitra Teknik Batam, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum dan memperbaiki mesin elektronik, perangkat keras, dan perangkat lunak, peralatan elektronik, komputer, fabrikasi, dan desain PCB didukung oleh tenaga kerja profesional dan berpengalaman serta didukung jaringan global untuk pasokan komponen, yaitu dari Cina, Singapura, Amerika, dan lokal. Selanjutnya itu analisis SWOT dari UMKM CV Mitra Teknik Batam. Untuk analisis SWOT adalah sebuah analisis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesuksesan suatu usaha. Pada dasarnya, analisis SWOT bertujuan untuk membantu organisasi mengidentifikasi kekuatan, kelemahan internal mereka, serta peluang dan ancaman eksternal yang mungkin mempengaruhi kinerja dan tujuan mereka. Poin kekuatan dan kelemahan berkaitan dengan aspek-aspek internal suatu usaha, seperti sumber daya manusianya, keuangan, operasional, dan merek. Di sisi lain, peluang dan ancaman mencakup faktor-faktor eksternal seperti tren pasar, persaingan industri, perubahan regulasi, dan faktor lingkungan. Dan berikut adalah macam-macam analisis yang membantu setiap dalam organisasi. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan dari segi sumber daya manusianya memiliki tim teknis yang berpengalaman dan terampil di bidangnya, lalu memiliki budaya kerja yang disiplin dan profesional. Yang kedua, untuk produk atau jasanya itu menawarkan berbagai macam produk dan jasa teknik yang berkualitas tinggi, memiliki reputasi yang baik dalam menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Lalu, operasionalnya memiliki sistem manajemen yang terstruktur dan rapi, memiliki peralatan dan teknologi yang memadai untuk mendukung operasional bisnis. Untuk kelemahannya, dari segi sumber daya manusia, yaitu kurangnya tenaga ahli di bidang tertentu seperti teknik otomasi dan robotik. Lalu ada keterbatasan dana untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Dari segi produk atau jasanya, yaitu kurangnya variasi produk dan jasa yang ditawarkan, dan kurangnya fokus pada pengembangan produk dan jasa inovatif. Dari segi operasional, yaitu kapasitas produksi yang masih terbatas, dan sistem teknologi informasi yang belum optimal. Untuk berikutnya, Fadil akan mempresentasikan. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan slide selanjutnya. Jadi di sini adalah macam-macam analisis yang membantu setiap dalam organisasi. Dan yang pertama ada
threats atau ancaman, yaitu yang pertama adalah perubahan perubahan ekonomi dari perusahaan CV Mitra Teknik Batam, yaitu fluktuasi nilai tukar rupiah yang dapat mempengaruhi harga bahan baku dan peralatan. Krisis ekonomi ini yang dapat berdampak pada permintaan produk dan jasa teknik. Dan kemudian yang kedua yaitu persaingan, di mana masuknya persaingan baru dengan model dan teknologi yang lebih canggih, sehingga strategi persaing yang lebih agresif dalam hal marketing dan promosi. Dan kemudian yang ketiga adalah teknologi. Kemajuan teknologi yang dapat membuat produk dan jasa menjadi usang dan kurangnya tenaga ahli yang mampu mengoperasikan teknologi baru. Kemudian yang keempat ini ada oportunitas, ya. Di kolom yang selanjutnya ada oportunitas atau peluang. Yang pertama di mana CV Mitra Teknik Batam memiliki permintaan pasar, yaitu pertumbuhannya permintaan produk dan jasa teknik di Batam, khususnya di sektor industri, maritim, dan manufaktur. Meningkatnya kebutuhan akan solusi teknik dan inovatif dan ramah lingkungan. Kemudian yang kedua ada persaingan, di mana persaingan di Batam masih tergolong rendah. Alhasil, terdapat peluang untuk menjadi market seorang leader. Kemudian yang ketiga ada teknologi, di mana kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bisnis. Selanjutnya, selanjutnya ada analisis marketing atau Outlook 4C Diamond. Outlook 4C Diamond ini disingkat menjadi Change, Customer, Kompetitor, dan Company. Dan analisis TOS UMKM CV Mitra Teknik Batam, yaitu 4 faktor yang terkandung di dalam submodel 4C Diamond tersebut adalah Change, Customer, Kompetitor, dan Company. Ketiga faktor pertama, yaitu change, customer, dan kompetitor, merupakan unsur-unsur dan lanskap bisnis. Faktor terakhir, yaitu company, adalah faktor internal yang posisinya sangat penting dalam pembentukan strategi perusahaan. Oleh karena itu, dengan menggunakan submodel 4C Diamond, maka akan meninjau semua faktor, baik internal maupun eksternal, yaitu analisis 4C Diamond merupakan prasyarat sebelum melakukan analisis, yaitu threat, opportunity, weakness, dan strength, atau biasa disebut dengan TOWS. Lanjut, selanjutnya ada macam-macam analisis 4C Diamond. Yang pertama adalah change, di mana perkembangan teknologi yang pesat dalam industri teknik seperti robotik, otomasi, dan Internet of Things atau biasa disebut dengan LOT. Dengan dukungan pemerintah untuk mengembangkan industri kecil dan menengah yang ada di Batam. Kemudian yang kedua ada customer atau pelanggan, di mana kebutuhan pelanggan akan solusi teknik yang tepat waktu, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan, sehingga dapat membantu customer yang sedang membutuhkan dalam keadaan apapun. Lanjut. Selanjutnya ada kompetitor atau pesaing, di mana kekuatan dan kelemahan mereka adalah kemampuan dan kekurangan pesaing dalam hal produk dan jasa, harga, promo, dan distribusi. Dan strategi pesaing biasanya adalah strategi yang digunakan pesaing untuk menarik pelanggan, biasanya dengan menurunkan harga dari pemasokan, melakukan kerjasama antara satu perusahaan dan CV yang lain, dan lainnya. Selanjutnya ada company atau perusahaan, di mana kemampuan internal dari kemampuan CV Mitra Teknik Batam dalam hal sumber daya manusia, produk dan jasa keuangan, dan pemasaran, di mana kekuatan dan kelemahannya adalah
kelebihan dari kekurangan dan kekurangan dari CV Mitra Teknik Batam dibandingkan dengan pesaing lain, yaitu memiliki visi misi dalam jangka panjang sehingga lebih mempercayai dan meyakinkan customer kepada kita, kepada CV Mitra Teknik Batam. Selanjutnya, selanjutnya 2.3 dari analisis 5 force Porter UMKM CV Mitra Teknik Batam. Analisis 5 force ini merupakan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis tingkat persaingan dalam suatu industri. Nah, yang pertama di sini ada ancaman atau ancaman pendatang baru, di mana tingkat ancaman ini sangatlah rendah dan jarang mungkin kita temui ketika kita udah masuk a- atau CV Mitra Teknik Batam ini setelah masuk di satu perusahaan. Dikarenakan dibutuhkan modal yang besar untuk memasuki industri teknik seperti Schneider dan Petlight, di mana keahlian dan pengalaman yang tinggi diperlukan untuk bersaing di industri ini. Dikarenakan juga karena memiliki portofolio yang baik sehingga sulit untuk melakukan persaingan di dalam suatu perusahaan seperti Schneider dan memiliki di mana perusahaan tersebut juga memiliki izin dan regulasi yang ketat untuk beroperasi di industri teknik. Kemudian yang kedua, daya tawar dan pemasok, di mana tingkat daya dan tawar ini termasuk dibilang kelas yang menengah atau sedang. Alasannya kenapa? Karena terdapat banyak pemasok bahan baku dan peralatan teknik di Batam. Dan CV Mitra Teknik Batam memiliki hubungan yang baik dengan beberapa pemasok utama, yaitu memiliki kemampuan untuk beralih ke pemasok lain jika diperlukan. Biasanya kami selalu yang telah kami analisis pemasok dari CV Mitra Teknik Batam adalah Cina, di mana kerjasama antar orang sana sehingga mempermudah pemasok dari permintaan dari Schneider sana untuk kami permudah sehingga adanya jalan untuk ke sana. Lanjut. Lanjut yang ketiga Dua ada titik tawar tiga dan pembeli. Oke, terima kasih kepada Fadil. Untuk selanjutnya, silakan Dea. Baik. Selanjutnya ada daya tawar pembeli. Yang ketiga, tingkat daya tawarnya itu sedang. Alasannya terdapat banyak pembeli produk dan jasa teknik di Batam. CV Mitra Teknik Batam memiliki banyak pelanggan setia. CV Mitra Teknik Batam menawarkan produk dan jasa dengan kualitas tinggi dan harga yang kompetitif. Yang keempat, ancaman produk substitusi. Tingkat ancamannya itu rendah, alasannya produk dan jasa teknik memiliki fungsi yang spesifik dan tidak mudah digantikan oleh produk lain. CV Mitra Teknik Batam menawarkan solusi teknik yang inovatif dan ramah lingkungan. Next, 2.4 analisis PESTEL UMKM CV Mitra Teknik Batam. Yang pertama ada P, politik. Kebijakan pemerintah tentang infrastruktur dan pembangunan di Batam dapat mempengaruhi permintaan jasa CV Mitra Teknik Batam. Regulasi ketenagakerjaan dan perizinan usaha dapat mempengaruhi biaya operasional CV Mitra Teknik Batam. Yang kedua ada ekonomi. E, kondisi ekonomi makro Indonesia seperti pertumbuhan PDB dan tingkat inflasi dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan jasa CV Mitra Teknik Batam. Kelancaran impor dan ekspor barang dapat mempengaruhi biaya material dan ketersediaan pasokan untuk CV Mitra Teknik CV Batam. Next. Yang ketiga ada S, sosial. Tren pembangunan dan renovasi properti di Batam dapat mempengaruhi permintaan jasa CV Mitra Teknik Batam. Keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja di Batam dapat mempengaruhi kemampuan CV Mitra Teknik Batam untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten.
Yang keempat, teknologi. Perkembangan teknologi dalam bidang konstruksi dan teknik sipil dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja CV Mitra Teknik Batam. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan komunikasi dapat membantu CV Mitra Teknik Batam untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Olivia. Oke, terima kasih kepada Dea. Selanjutnya Olivia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis STP. Itu yang pertama ada S atau strain. Yang pertama itu ada S atau strategi. Segmentation atau segmentasi. CV Mitra Teknik dapat mensegmentasikan pasarnya berdasarkan jenis proyek, yaitu perumahan, gedung, komersial, dan renovasi. Yang kedua itu ada targeting atau penargetan. Setelah melakukan segmentasi, CV Mitra Teknik dapat memilih target marketing yang paling sesuai dengan kemampuan dan sumber dayanya. Yang ketiga itu ada positioning. CV Mitra Teknik ingin dikenal sebagai penyediaan jasa, konstruksi yang terpercaya, dan berkualitas tinggi, atau yang menawarkan harga yang terjangkau dan efisiensi. Yang kedua itu ada T atau taktik. Differentiation atau diferensiasi. CV Mitra Teknik harus dapat membedakan dirinya dari pesaing. Hal ini dapat dilakukan dengan menawarkan keunggulannya sendiri, seperti spesialisasi pada jenis konstruksi tertentu, penggunaan teknologi terkini, jaminan purnal jual yang baik, atau pelayanan pelanggan yang prima. Selanjutnya itu ada marketing mix atau bauran pemasaran. CV Mitra Teknik ini perlu memperhatikan bauran pemasaran yang tepat, yaitu seperti produk, jenis jasa konstruksi yang ditawarkan, harga, tempat, atau strategi promosi dan penjualan. Dan ada promosi, cara untuk mengkomunikasikan produk atau jasa kepada target marketing. Next. Yang ketiga ada selling atau penjualan. CV Mitra Teknik Batam ini perlu memiliki tim penjualan yang kompeten dan mampu menjelaskan keunggulan jasa-jasa yang dimiliki oleh CV Mitra Teknik ini kepada calon klien mereka. Yang keempat itu ada V atau value, yaitu ada brand atau merek. CV Mitra Teknik ini perlu membangun brand yang kuat dan terpercaya. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang konsisten, good atau konsisten baik, dan memiliki harapan pelanggan. Yang kedua itu ada service atau pelayanannya. Pelayanan yang baik kepada klien adalah yang sangat penting. CV Mitra Teknik harus memastikan bahwa klien merasa puas dengan setiap tahapan pengerjaan yang dilakukan oleh mereka. Yang selanjutnya ada proses atau proses. CV Mitra Teknik ini harus memiliki proses bisnis yang efisien dan efektif. Ini mencakup alur kerja yang jelas, standarisasi kualitas, dan pengendalian biaya yang tepat. Oke, next. Selanjutnya ini ada kesimpulan. CV Mitra Teknik Batam merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum dan perbaikan mesin elektronik dan peralatan elektronik.
Perusahaan ini memiliki keahlian yang dalam fabrikasi dan desain PCB, didukung oleh tenaga kerja profesional dan berpengalaman, serta jaringan pemasok global. Meskipun perusahaan ini telah membangun reputasi yang baik, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti persaingan yang ketat dengan perusahaan-perusahaan serupa dan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi CV ini, yaitu dengan meningkatkan daya saing serta keberlanjutan perusahaan CV Mitra Teknik Batam. Dapat mengambil langkah-langkah seperti strategis, seperti meningkatkan layanan dan kualitas produk, memperkuat strategi pemasaran, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan-pelanggan dan pemasok. Next. Yang terakhir itu ada usulan strategi untuk perusahaan, yaitu dengan peningkatan layanan pelanggan. Fokusnya itu pada peningkatan layanan pelanggan dengan memberikan respon yang cepat. Yang selanjutnya itu ada inovasi teknologi. Menginvestasikan dalam teknologi baru dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas produk, dan memberikan nilai tambahan kepada pelanggan. Yang terakhir, yang selanjutnya itu ada pengembangan karyawan, melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan secara teratur untuk memperbarui keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran yang terarah, yaitu dengan mengembangkan strategi pemasaran yang terarah untuk menjangkau pasar-pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir itu ada kemitraan dan kerjasama, yaitu dengan membangun kemitraan dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, next. Oke, terima kasih kepada Olive dan teman-teman. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.